Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali lagi di kajian kita karya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Ini kumpulan kitab beliau namanya Irsyadus Sari. Bismillahirrahmanirrahim. Wa arkanuha lan utawi pira-pira rukune salat iku an-niyatu niyat makrunatan halit bebarengan bersamaan bijus'in kelawan bagian minat takbiratul ikhrami saking takbiratul ikhram. Secara spesifik masalah niat memang Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dalam kutipan beliau dari mazhabul Imam Syafi'i memang makrunatan umum ketika takbir di situ juga mulai hamzah sampai ro itu harus adanya niat. Wa syartuha utawi syarati niat fin nafli dalam salat sunnah al mutlaqi kang mutlak besi nafil. Jadi dalam salat sunnah mutlak ini ada niat yang harus ada pada makna niat itu. Iku qasdu fi'li sholati. Najo atau bertujuan ngelakoni salat. Udah, iku tok qasdu fi'li sholah. Udah. Itu hanya sholat sunnah mutlak. Nah, beda dengan nanti syartun di sholat sunnah yang fi sabab wa fi sahibati sababin lan syarat ing dalem wong kang lakoni sholat sebab anane sebab iku al qasdu. Pertama al qasdu ono iku qasdu fi'li sholat wa ta'yinu lan netokake sholate. Seperti hanya ketika qobliyah misalnya harus jelas ada takyin, ada takyinnya atau ba'diyah gitu. Ini masalah sholatus sunnah. Wa fil fardi, nah ini sudah masuk. Wa fil fardi lan ing dalam sholat fardu iku al qasdu. Pertama qasdu fi'li sholah wa ta'yinu sholah wa niyatul fardi lan niat fardu. Maka di pembelajaran guru kita dulu bahwa secara lengkap ketika sholat itu sampai umi saya ngajarin usolli fardhol maghribi salasa raka'atim mustaqbilal kiblati adaan makmuman au imaman lillahi ta'ala. Bisa makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Lengkap itu. Artinya di situ melakukan kesunahan kita lengkap tanpa mempertanyakan. Kalau secara akademik maka ditemukan di situ cukup dengan sholat itu cuma usolli fardho ya. Usolli fardhol maghrib lillahi ta'ala. Sudah ada fardu, ada usollinya, terus ada takyin sholat apa maghrib lillahi ta'ala. Sudah sah. Beda nanti kalau jadi imam, maka imaman lillahi ta'ala atau makmuman lillahi ta'ala. Dah. Wa takbiratul ihrami lan takbiratul ihram. Nah gini min arkaniha itu. Wa takbiratul ihrami lan takbiratul ihram. Wal fatihatu lan maca Fatihah fi kulli rakaatin ing dalam saben-saben rakaat. Setiap rakaat wajib maca suratul Fatihah. Kalau gak baca ya gak sah ya. Terus li ghairi masbukin kadowe saliyane masbuk. Lek masbuk iki moko tidak wajib untuk secara tamah karena ikut pada imam nanti yang digantikan. Wa tasmiyatul lan maca bismillah, dan juga bismillah itu juga basmalah itu iku ayatun ayat termasuk ayat minha saking Fatihah. Jadi ketika ditanya apakah harus baca bismillah itu harus, gak baca gak sah karena ayatun minha. Dah wal ajizu lan utawi wong kang tidak mampu anha saking suratul Fatihah, qiraatul Fatihah iku yaqra'u maca sapa si ajiz
maca sab'a ayatin ing 7 pira-pira ayat sing kira-kira ni qadriha kang ngira-ngirani kang sak kira-kirane Fatihah. Tadi ayat itu mengkira-kirakan dengan ukuran Fatihah. Nah, dilanjutkan wa in ajaza fa in ajaza mongko lamun apes atau tidak mampu sapa wong ata mongko nekake sapa wong bisa bi anwa dzikrin kelawan pitu pira-pira warnane zikir apapun itu subhanallah wa alhamdulillah wala ilaha illallah itu yang mana kira-kira zikir qadriha kang ngira-ngiraake Fatihah. Fa in ajaza mongko lamun apes gak mampu maneng sapa si wong utawa ajis kae waqafa mongko meneng sakinan hali meneng tenan qadroha ing dalam kira-kirane Fatihah. Jadi sekira-kira itu, jadi gak moco itu pun juga bisa enggak mampu. Maka fikud dakwah ini juga menjadi gambaran bukan dari harus baca Fatihah tapi ajaza. Maka orang yang baru masuk Islam udah berdiri aja terus takbiratul ihram, maka di situ juga mendalikan dia termasuk sakinan qadroha, itu termasuk dia sudah sah dengan menggunakan fikud dakwahnya. Paham ya? Sehingga kita tidak mengharuskan dia itu harus begini baru masuk, sudah harus fase Fatihah dan sebagainya, tapi pelan-pelan karena ini masih proses. Wa ruku'u lan ruku'. Ini masuk nang rukun tadi, ruku baru ruku. Wa quluhu lan utai sedikit-sedikitnya ruku iku ayan hana nyento merkungkung sapa wong bila in hanasin. Qadra bulughi rahataihi kelawan kira-kirane sampai telapak tangan ni wong robataihi ing dengkul lorone wong. Wal itidalu lan itidal bi ayyauda gambaran kelawan nyeto kembali sapa wong lima maring tingkah atau perbuatan karena kang ono sapa wong iku alih ing ngatasi maka belau ing dalam sadurunge ruku. Jadi sadurunge ruku iku artinya ya itidal kembali pada dia sebelum ruku itu berdiri lagi. Wasujudunan sujud marrataini kelawan 2 kali. Fi kulli rakaatin dalam setiap 1 rakaat sujud 2 kali. Wa qaluhu lan sedikit-sedikit sujud iku wad'u di jabhati. Meletakkan sebagian batuk ini maksyufatan hali dibuka bukan diginikan. Jadi faedah dari ini itu memang untuk nganu rambut. Pertanyaannya, jika orang gundul apakah pakai kopiah? Tetap pakai kopiah karena menggunakan kolan sua itu hukumnya sunnah menutup kepala. Apapun itu, gak ada kopiah cari kain pakai topi. Pokoknya bisa menutup yang itu suci. Bukan karena rambut. Ini memang menjadi salah satu pengguna untuk rambut tidak ngaret. Pakai kopiah tapi sholatnya kayak gini, ya sama aja malah gak sah sholatnya. Ya, nah. Lebih lagi dengan tulisan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yaitu tidak semuanya tapi ba'di jabhati, sebagian bukan semuanya tapi sebagian. Cukup segini kita dengan kacamata itu udah nempel bagian ini kan di atasnya alis ini. Maksyufatan hal yang dibuka. Warukbata ini aiwat urukbata ini lalu meletakkan rukbah ya dengkul loro kai. Wa butuni ba'ti asabil qadamaihi lan batini sebagian driji. Jadi ya iki dengkul yang nempel, ini harus nempel ininya. Tidak boleh terus ini kak nempel cuma 1, maka tidak sah. Ma'irtifai asaf filihi alal a'yali lan serta ni dari dhuwur di anggota sing nisor ala a'yali ing atas anggota sing dhuwur. Di sing nisor iku di dhuwurno, iku bokong di dhuwurno. Nah, artinya orang yang sudah nempel, kita lihat nang gini kacamata yang qadrutul ami ya apa, ketika dia meletakkan kayak gini sudah cukup kasih toko-toko biasa aja terletakkan gini. Pakai cincin pun boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang penting juga ada
Jika ada kain yang nempel pada kita, misalnya pakai selendang masih nempel, terus sujud kita, setelah itu tempat sujud kita tertutup sama kain yang nempel ke kita, maka sholatnya juga gak sah. Beda kalau selendang ini jatuh terus menimpa pada kita, maka digunakan ditempeli ke tangan gak masalah. Itu pembedanya karena sudah tidak sesuatu yang menghalang dari apa yang menempel pada kita. Wa tumaknina lan tumaknina. Jadi tumaknina kan umumnya kita dengan kacamata orang bahwasanya kita bisa berkacamata husnudon karena aqalluhunya itu biqadri subhanallah, biqadri maca subhanallah. Maka orang yang cepat itu dengan kacamata husnudon kita dia sudah tumaknina. Itu secara aqalluhunya ya. Wa tasyahudu pun ketika kelebihan tumaknina juga bisa batal. Wa aqalluhu wa tasyahudu al akhiru lan tasyahud akhir. Di tasyahud itu. Wal qu'udu lan lungguh fihi indam tasyahud akhir. Wassalatu lan maca sholawat ala nabiyyi ing atase Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fil qu'udu ing dalem lungguh. Di sholawat Kanjeng Nabi itu sudah menjadi dasar atas sahnya sholat. Maka menyalahkan pada orang yang malas bersolawat, artinya dia itu tidak sholat, karena sholawat itu pasti ada di dalam sholat. Itu penting itu. Watasli matulan moco salam al ulakang pertama. Jadi assalamualaikum, yang kiri gak usah, karena itu sunnah. Watartibu lan tertib. Bismillahirrahmanirrahim. Wa shollilan salat sapa man wong ajaza kang apes sapa man fil fardhi ing dalam salat fardu. Nah, ketika kita lihat ada orang yang apes tidak mampu untuk anil kiami saking ngadeg iki ko idan hale wong mengko hale wong kang lungguh, maka dia bisa digunakan dengan duduk. Nah, memang tidak mampu. Wa an qu'udi lan saking lungguh apes an kuudin muttajian hale wong kang turu miring. Jadi memang as-sholatu imaduddin ini menjadi dasar atas orang tidak boleh meninggalkan sesakit apapun. Lan saking wong kang turu miring mang ka iso mustalqian mongko utawa hale sholate karo bersandar berbaring Allah dhahrin ing atase kegerofian kelawan diangkat roksahu ing kepalane wong kolilan kelawan sedikit. Jadi ini dituru kei bantal. Nah itu setelah itu gak bisa ya udah terlentang dengan gerakan tangan, pokoknya hati menghadap ke Ka'bah dengan gambaran kaki ini diluruskan ke kiblat. Gak bisa baru mata, gak bisa ya udah hati sholat dengan di hati, gak bisa ya udah disolati katanya. Wal qadiri lan iku kaduwe wong kang kuwasa. Sing kuwasa iki beda nang kene salat wajib tapi sunnah. Ayu sholli nyento salat sapa wong anafla ing salat sunnah qaidan hali lungguh walahu lan iku kaduwe sing qaidan nisful ajril qaimi utawi setengah ganjarane pahalane wong kang ngadeg. Khusus sholat sunnah boleh duduk ya. Maka di pemahaman atas sholat yang tidak bisa berdiri yang sholat wajib tidak ada perubahan dalam segi makna ajrulnya, ajrul qaim, sebab ini hanya pada sholat sunnah ya. Maka atas ini kita bisa memahami yang bahasanya santai sering al ajru bi qadri ta'ab. Atas sholat sunnah boleh duduk, maka lebih banyak pahala yang berdiri. Wa muttaji'an lan hale wong kang turu miring walahu lan iku kaduwe muttaji'an nisful ajril qaid di utawi setengah ganjari wong kang lungguh. Jadi sholat sunnah boleh atas itu sampai turu miring. Tapi pahalanya yang kita lanjutkan wa aba'aduha utawi piro-piro sunnah aba'ati sholat ikut at-tasyahudu al-ula, tasyahud
yang pertama. Berarti kita tahu ada sunnah abad sama hayat. Yang pada abad ini nanti jika lupa bisa diganti dengan sujud sahwi. Wassalatu lan maca sholawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi indam tasyahudul ula. Maka tasyahudul akhir itu wajib dan itu menjadi rukun, tidak baca tidak sah. Ketika tasyahud awal baca sholawat saja pada Nabi itu hukumnya sunnah. Wassalatu lan sholawat ala ali fi tasyahudi, dari alih itu keluarganya Kanjeng Nabi. Wassalatu lan maca sholawat ala ali yang atas keluarga Kanjeng Nabi fi tasyahudul akhir indam tasyahud akhir itu hukumnya juga sunnah. Sunnah yang abad. Lupa sujud sahwi. Wa kunutus subhi lan maca kunuti subuh. Wa witru nisfi Ramadan lan witri setengah Ramadan al akhir kang akhir. Wa sholatu lan maca sholawat ala Nabi ing atase Kanjeng Nabi wa ali dan keluarga Kanjeng Nabi wa sahbi dan sahabat Kanjeng Nabi fihi ing dalem tasyahud akhir. Shadaqallahul azim wallahu a'lam bishawab. Ini intinya pada tulisan ini beliau secara spesifik bahas tentang arkanun sholat, niat dan sampai akhir hingga bahas abad. Nanti besok kita lanjutkan lagi pada pembahasan tentang sholat ini karena masih di al-maqsud as-salis fi ahkamis sholat. Cukup dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.